Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube M. Syaikhal Muhid. Kali ini saya akan memberikan tanggapan terhadap pendapat Ustadz Khalid Basalamah tentang beberapa kegiatan yang selama ini dilaksanakan oleh kaum muslimin muslimat di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, tahun baru Hijriyah, dan peringatan Isra Mi'raj. Sebelum saya memberikan komentar atau tanggapan, terlebih dahulu marilah kita dengarkan video pendapat dari Ustadz Khalid Basalamah berikut ini. Melakukan amalan-amalan seperti maulid, haul Habib-Habib, ziarah kubur wali-wali, tidak malu sama Allah. Ini semua dilakukan karena seseorang menganggap itu adalah perbuatan baik. Dan kebanyakan teman-teman kita ini, semoga Allah berikan hidayah, mereka menyangka mereka sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda berkata maulid ini memperingati hari lahirnya atau hari matinya seseorang adalah hal yang boleh-boleh saja karena itu baik, teman-teman, seperti Anda sedang kerja di satu perusahaan. Kita kerja di satu perusahaan punya peraturan-peraturan. Kita masuk misalnya building itu ada 10 tingkat, rapi, bersih. Kita sebagai pegawai ingin berbuat perbuatan yang kita lihat baik, tapi perusahaan tidak suruh. Seperti misalnya kita membeli kembang, kita taruh kembang di pintu utama masuk kantor. Pemilik perusahaan tidak mau itu. Kalau dia mau, dia sudah taruh kembang. Niat kita baik. Atau kita merombak settingan yang ada di kantor yang sudah ditaruh, meja, komputer, atau lampunya, kita ganti warnanya, atau kita ubah settingannya. Saya yakin pemilik perusahaan tidak akan setuju walaupun itu niatnya baik. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak pernah lakukan maulid, kenapa Anda lakukan? Apa maunya gitu loh. Ya, ini tadi kita sudah bersama-sama melihat pendapat dari Ustadz Khalid Basalamah, bahwa beliau mengatakan peringatan Maulid Nabi khol kepada orang yang sudah mati atau ulang tahun kematian itu, ziarah kubur termasuk, itu dianggap bukan sesuatu yang baik. Namun kali ini saya akan lebih fokus kepada peringatan Maulid Nabi, karena tahun ini bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah atau tahun 2020 Masehi. Nah, tadi secara jelas Khalid Basalamah itu membandingkan, mengkiaskan bahwa peringatan Maulid Nabi itu diibaratkan seorang karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan yang ingin menambah komponen perusahaan seperti menambah bunga gitu, dan juga merubah settingan ruangan, merubah meja, kursi, komputer, dan bahkan merubah warna lampu begitu. Nah, ini sebuah kias yang salah, kias yang sesat menurut saya gitu. Saya sering menjumpai ada seorang tokoh, ustadz gitu, yang ingin membenarkan pendapatnya itu dengan cara membandingkan, mengibaratkan sesuatu yang tidak seharusnya. Kalau tempo hari di YouTube saya itu ada orang yang membandingkan HTI dengan dakwah Rasulullah, ini juga tidak tepat. Kemudian membandingkan ketika HTI ditolak itu dibandingkan dengan ditolaknya dakwah Rasulullah di Mekah, ini sangat tidak tepat. Lagi-lagi sekarang ini Khalid Basalamah mengkiaskan Maulid Nabi itu dikiaskan dengan seorang karyawan yang ingin merubah ruangan dalam sebuah perusahaan. Ini sangat-sangat salah dan berbeda. Karena apa? Maulid Nabi itu adalah bukan menambah ajaran agama. Maulid Nabi bukan ingin merubah perintah ibadah atau agama. Maulid Nabi adalah melaksanakan perintah agama, yaitu ibadah berdasarkan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim,
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, yaitu perintah untuk membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Perintah membaca sholawat adalah ibadah. Yang diperintahkan itu adalah membaca sholawat. Nah, bagaimana teknis membaca sholawat? Kapan membaca sholawat? Dengan cara bagaimana membaca sholawat? Ini tidak diatur dan ini wilayah kebebasan manusia. Nah, orang yang membaca sholawat itu bisa dengan cara dilantunkan dengan yang sangat indah lantunannya, dengan membaca sholawat yang singkat juga ada. Ada juga orang yang membaca sholawat dengan di dalam kendaraan. Ada orang yang membaca sholawat pada saat mereka itu mendapat kesulitan atau masalah. Ada juga orang yang membaca sholawat dilakukan dalam momentum keramaian, momentum kegiatan atau peringatan. Seperti halnya peringatan Maulid Nabi. Maka peringatan ini Maulid Nabi ini adalah bukan menambah ibadah, kecuali kalau peringatan Maulid Nabi itu membaca sholawatnya itu berbeda dengan yang seharusnya begitu. Selama bacanya masih Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad atau shollu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam misalkan, selama masih seperti itu sholawatnya, ini boleh-boleh saja dan ini bagian dari ibadah begitu. Kecuali kalau menurut Nabi itu membaca sholawatnya itu dirubah, tidak seperti yang selama ini kita baca begitu. Itu yang namanya merubah ibadah, merubah settingan, merubah ruangan. Nah, mulut Nabi ini bukan, sekali lagi, bukan merubah ibadah, bukan menambah perintah ibadah, bukan merubah perintah Allah itu. Tetap melaksanakan perintah Allah, yaitu membaca sholawat. Nah, mari kita lihat video berikutnya. Kenapa kita harus merayakan satu Muharram? Apa masalahnya? Apa urusannya gitu? Nggak ada hubungannya dengan syariat kita gitu. Belum pernah diriwayatkan Nabi SAW merayakan, kiai dan guru kita tidak pernah merayakan satu Muharram dengan alasan apapun, lomba kuda kah, lomba mana kah, nggak pernah ada kan? Nggak pernah ada sama sekali. Maka tidak perlu diadakan, karena kalau Anda buka itu nanti tahun depan arahkan lagi, nanti dari cerdas cermat pindah ke ini, pindah ke itu, nanti macam-macam terbumbu-bumbuhi lah ya kan, terbumbu jadi macam-macam, jadi kemana-mana. Nah, kita sudah bersama-sama melihat video yang kedua ini. Di video kedua ini kita harus lebih kritis dalam memahami pernyataan tadi. Ustadz Khalid Basalamah mengatakan bahwa intinya begitu, kita tidak perlu merayakan peringatan satu Muharram, tidak perlu merayakan Isra Mi'raj, karena menurut beliau tadi itu bahwa itu bukan dari bagian ajaran Islam dan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat atau para ulama sebelumnya begitu. Oke, sampai di sini saya akan memberikan komentar bahwa yang pertama, ibadah atau ajaran Islam itu minimal secara umum dikelompokkan dua hal. Ibadah yang pokok atau mahdhah, yaitu ibadah yang sudah ditentukan tata caranya. Orang tidak boleh menambah atau merubah. Ibadah ritual sudah pokok gitu ya, kayak sholat, zakat, puasa, haji gitu. Kemudian yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah, ibadah sosial. Ada orang yang mengatakan seperti itu, yaitu ibadah yang teknisnya, aturannya itu tidak diatur secara detail. Teknisnya sangat tergantung oleh dinamika perkembangan masyarakat. Nah, peringatan satu Muharram dan satu peringatan Isra Mi'raj ini adalah melaksanakan ibadah ghairu mahdhah, yaitu melaksanakan perintah Allah atau perintah agama tentang mensyiarkan Islam atau dakwah Islam. Dakwah Islamiyah, mensyiarkan agama, ini perintah Allah, dan ketika kita melakukan bagian dari ibadah, yaitu ibadah ghairu mahdhah.
Teknisnya ini adalah tergantung sesuai dengan dinamika, sesuai dengan kondisi yang ada, begitu. Nah, yang kedua, ketika mengatakan bahwa 1 Muharram tidak pernah dilakukan zaman Rasulullah, ya otomatis karena 1 Muharram itu dilakukan sejak pemerintahan atau kekhalifahan Sayyidina Umar, begitu. Nah, tujuannya apa? Syiar Islam, dakwah Islam, begitu. Karena tidak semua ibadah, terutama ibadah ghairu mahdhah, ibadah sosial itu selalu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Kalau seperti itu, kita akan kesulitan. Tidak semua ibadah yang kita kerjakan itu selalu pernah dilaksanakan oleh Rasulullah. Contoh sekarang yang gampang. Nikah itu adalah ibadah. Saya tanya kepada Ustadz Khalid Basalamah, panjenengan punya surat nikah apa enggak? Yang warna apa, kuning atau apa, sama hijau gitu. Nah, apakah panjenengan ketika nikah itu dicatat oleh KUA atau kantor Kementerian Agama apa tidak, begitu? Nah, kalau panjenengan itu sekarang punya surat nikah, berarti panjenengan itu adalah tidak sesuai dengan yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Rasulullah menikah tidak punya surat nikah, bahkan tidak mungkin dicatatkan di hadapan kantor urusan agama, gitu. Tetapi nikah adalah ibadah. Nah, kita ini di Indonesia ini karena situasi kondisi, karena tradisi, karena sistem Indonesia, maka ketika nikah itu selayaknya dicatatkan di kantor Kementerian Agama dengan bukti punya buku nikah. Ketika panjenengan punya buku nikah, berarti panjenengan itu tidak melaksanakan syariat seperti yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Yang pertama itu. Yang kedua, ketika kita ini zakat fitrah dengan beras dan dengan menyebut 2,5 kilogram, ini pun tidak pernah dilaksanakan oleh Rasulullah. Rasulullah dalam hadisnya dan Quran tidak pernah memerintahkan umat Islam untuk zakat fitrah dengan beras dengan berat 2,5 kilogram per orang. Kata beras dan 2,5 kilogram ini adalah teknis melaksanakan ibadah yang itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi, begitu. Yang ketiga, kita sering sedekah dengan uang rupiah. Rasulullah tidak pernah sedekah dengan siapapun, dengan fakir miskin atau anak yatim dengan uang rupiah, nggak pernah. Yang ada adalah Rasulullah sedekah dengan dirham, karena suasananya dirham. Nah, sekarang ini kita pakai rupiah. Apa kemudian kalau kita itu sedekah dengan uang rupiah itu dianggap tidak usah kita kerjakan, karena Rasulullah tidak melakukan sedekah dengan uang rupiah. Kalau ingin sedekah harus pakai uang dirham, harus cair dulu ke daerah Timur Tengah, ditukarkan dengan dirham, baru disedekahkan. Ini kan konyol itu. Nah, maka dari sini dapat kita pahami bahwa melaksanakan ibadah atau syariat Allah itu tidak selalu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Selama ini adalah berkaitan dengan teknis pelaksanaan, dengan strategi pelaksanaan ibadah, ini boleh-boleh saja tanpa menambah atau mengurangi hakikat ibadah yang semestinya atau ibadah yang pokok. Nah, demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu lagi di YouTube berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.